Oke, untuk materi hari ini adalah tentang deteksi dini komplikasi pada ibu dan janin, khususnya pada masa kehamilan di sini. Oke, kita mulai dengan pembacaan soal dulu. Di sini soalnya adalah seorang perempuan usia 25 tahun, D1 P0A0, usia kehamilan 30 minggu. Datang ke PMB dengan keluhan telah mengeluarkan darah berwarna merah kehitaman saat bangun tidur. Hasil pemeriksaan palpasi, abdomen terasa sangat nyeri. DJJ tidak terdengar, ya. Ada hal-hal yang saya tekankan tadi. Usia kehamilan 30 minggu, warna darah merah kehitaman, abdomen terasa sangat nyeri dan DJJ tidak terdengar. Nah, pertanyaannya di sini, apakah diagnosis yang tepat untuk kasus tersebut? Apakah plasenta previa, mola hidatidosa, solusio plasenta, abortus iminen, atau abortus incomplete? Oke, untuk menjawab pertanyaan ini, kita akan kembali ke kata kunci yang sudah saya sebutkan. Ada 4 tadi ya. Nah, untuk menjawab pertanyaan, kita mencoba menganulir jawaban-jawaban yang kurang tepat dari kata kunci tadi. Oke, yang pertama kata kuncinya tadi adalah usia kehamilan 30 minggu. Nah, di sini 30 minggu, apakah mungkin mola hidatidosa? Karena mola hidatidosa itu terjadi pada 12 minggu perdarahannya. Kemudian yang kedua, abortus iminen, abortus incipient. Kita kembali ke teori. Abortus itu terjadi pada usia kehamilan kurang dari 20 minggu. Jadi, untuk kehamilan 30 minggu nggak mungkin kalau jawabannya D atau E. Jadi, ada 3 jawaban yang sudah kita anulir. B, D, dan E. Jadi di sini jawaban yang mungkin untuk pertanyaan tersebut tinggal 2. Plasenta previa dan solusio plasenta. Kita kembali ke kata kunci kembali. Ada 3 kata kunci yang tersisa. Abdomen terasa nyeri, darah merah kehitaman, DJJ tidak terdengar. Oke, plasenta previa itu adalah suatu perdarahan yang tidak terasa nyeri, darah berwarna merah segar, dan ada kemungkinan bayi masih hidup atau DJJ masih terdengar. Berarti plasenta previa juga kita lepaskan. Jadi jawaban untuk pertanyaan ini adalah solusio plasenta. Baiklah, sekarang kita akan bahas satu persatu dari jawaban yang ada. Yang pertama, plasenta previa. Plasenta previa adalah suatu kondisi plasenta yang bertanam atau berimplantasi di segmen bawah rahim, baik itu di belakang maupun di depan, sehingga di situ jika plasenta itu sudah mendekati persalinan, sudah berkembang sempurna, maka dia akan menutupi serviks. Ya. Dengan demikian, maka pada saat terjadi pembukaan, itu akan terjadi resiko perdarahan. Nah, di sini perdarahannya tipenya itu warnanya merah segar darahnya. Kemudian tanpa ada rasa nyeri. Perdarahan ini bisa terjadi spontan ataupun juga terjadi pada kondisi setelah BAB maupun BAK atau setelah aktivitas fisik, atau karena adanya kontraksi, atau karena hubungan seksual. Nah, itu adalah plasenta previa. Jadi dia di sini karena penanaman di jalan lahir. Yang kedua, mola hidatidosa. Di sini adalah suatu kehamilan, ya. Tetapi kehamilannya ini yang berkembang itu bukan janinnya, tetapi setelah fertilisasi, hasil konsepsi itu yang berkembang hanya plasentanya. Ya. Jadi perdarahan pada mola hidatidosa ini terjadi pada minggu ke-12. Bisa itu bercak, bisa itu perdarahan hebat, tapi biasanya hanya seperti flek-flek saja. Ya. Kemudian untuk
Darah pada mola hidatidosa ini biasanya berwarna merah, ya, dan juga bisa terjadi terus-menerus ataupun intermiten. Nah, ciri khasnya mola juga biasanya ibu hamil itu akan mengalami mual muntah yang hebat. Dan juga kalau kita lihat titer HCG itu sangat tinggi. Oke, kita lanjutkan ke solusio plasenta. Jawaban yang tadi ya. Apa itu solusio plasenta? Solusio plasenta adalah suatu keadaan lepasnya plasenta ya dari penanamannya, baik itu sebagian atau seluruhnya sebelum janin lahir. Di sini kita ketahui bahwa plasenta itu yang memberikan makan ke janin. Jadi begitu plasenta lepas, janin akan terputus untuk suplai makanannya. Makanya sering pada solusio plasenta itu bayi sudah tidak bernyawa ya ataupun sudah meninggal. DJJ sudah tidak terdengar. Nah, setelah pelepasan itu ada kemungkinan darah langsung keluar. Tapi ada kemungkinan juga darah tertahan. Sehingga kadangkala solusio plasenta itu darahnya merah segar itu kalau langsung keluar, tapi ada kalanya itu merah kehitaman karena darah tertahan dulu. Sudah tertimbun lama baru keluar. Nah, di sini yang khawatirnya ibu hamil jika terjadi solusio plasenta itu tiba-tiba anemia. Karena banyaknya darah yang keluar itu biasanya tidak tidak sesuai dengan adanya perdarahan di dalam. Nah, ini yang berbahaya. Kemudian yang keempat, itu abortus iminen atau abortus mengancam. Di sini biasanya ditandai dengan perdarahan yang sedikit, ya, ada flek-flek darah dan terjadi pada usia kehamilan kurang dari 20 minggu. Biasanya ibu hamil itu nyeri sedikit atau bahkan tanpa nyeri. Ya, karena di sini itu masih mengancam, jadi sebenarnya abortus ya atau kegugurannya itu belum terjadi. Tapi masih baru tanda-tanda. Sehingga kalau kita lihat TFU-nya itu masih sesuai usia kehamilan dan juga jika bidan itu melakukan pemeriksaan dalam, maka di situ tidak ada pembukaan. Nah, di sini ya, jadi ternyata TFU-nya masih sama. Begitu kita VT, masih menutup. Berarti itu kemungkinan terjadi abortus iminen. Jadi ibu kita minta untuk istirahat baring. Kemudian yang terakhir yaitu abortus incomplete atau keguguran yang sedang berlangsung dan belum sempurna. Jadi sudah ada yang keluar tapi belum seluruhnya keluar. Ya, ada yang masih tertahan di dalam. Nah, di sini biasanya perdarahannya merah kehitaman, ada stol-sel banyak. Kenapa? Karena ada bagian dari hasil konsepsi yang masih tertahan di dalam. Ya, jadi dia berusaha untuk mengeluarkan, ya, mengeluarkan itu dengan perdarahan yang hebat. Nah, dari sini biasanya ibu dapat mengalami shock hemorragi, ya. Pada kasus abortus incomplete ini biasanya ibu akan mengalami nyeri rahim yang sangat hebat, bahkan seperti saat persalinan. Ya, nah pada anamnesa dengan menemui kasus demikian, kita berusaha tanya dulu kan anamnesa, ya, bagaimana Bu tadi kejadiannya? Biasanya dia akan menyatakan bahwa sudah ada prongkol-prongkolan atau bagian-bagian yang sudah keluar. Nah, itu adalah tanda bahwa sudah terjadi abortus, tapi masih ada bagian yang tertinggal di dalam. Nah, kalau kita cek tinggi fundus uteri, bisa itu masih sesuai usia kehamilan, tapi biasanya sudah lebih kecil. Dan juga pada saat kita lakukan pemeriksaan dalam, biasanya mulut rahim sudah terbuka. Dan kita raba itu ada jaringan sisa di situ. Kalau kita PP tes, itu hasilnya sudah negatif. Berarti ibu sudah dalam kondisi tidak hamil di situ. Ya, alternatifnya bagaimana untuk intervensinya? Ibu, kita kalau di PMB ya kita rujuk. Kalau kita sudah di rumah sakit, kita kolaborasi untuk melakukan uretase pada ibu tersebut. Nah, ini untuk penjelasan tentang perdarahan pada masa kehamilan. Ini bersumber dari Varney, ya, tahun 2016, buku Ajar Asuhan Kebidanan. Terima kasih untuk ulasan hari ini, semoga membantu untuk menjadi bidan kompeten.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.